Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang Widayati Sutiaji, Selasa 8 Agustus 2023, melakukan silaturahmi dengan umat non-muslim di Kota Malang. Silaturahmi dengan umat non-muslim ini berlangsung di Vihara Adikasih, Jalan Taman Borobudur Utara, Kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kedatangan Wali Kota dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang serta Kepala OPD disambut antusias oleh pengurus dan para umat Buddha di Vihara Adikasih. Dalam silaturahmi ini diawali dengan sambutan Ketua Vihara Adikasih Amelia Wijaya. Marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini, Selasa 8 Agustus 2023, dapat kita ikuti bersama acara silaturahmi Wali Kota Malang dengan umat beragama tahun 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, marilah kita ikuti bersama tarian lintas budaya yang akan dibawakan oleh Vihara Adikasih yang berkolaborasi dengan muda-mudi MTC Kota Malang. Sebagai perkenalan, sedikit kami ceritakan sejarah berdirinya Vihara Adikasih. Dalam sambutannya, Ketua Vihara Adikasih mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Malang dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang yang telah berkunjung ke Vihara Adikasih. Ia berharap dengan silaturahmi tersebut dapat memberikan rasa aman bagi umat Buddha dalam melaksanakan ibadah di vihara tersebut. Ketua Vihara Adikasih juga menambahkan bahwa di Vihara Adikasih selain melaksanakan ibadah juga menggelar kegiatan sosial bagi masyarakat Kota Malang yang membutuhkan. Tiap hari Selasa kami juga mengadakan bakti sosial berupa akupunktur, mulai pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Tiap hari Sabtu juga ada kelas anak-anak kecil serta remaja, mengajarkan mereka agar mengerti budi pekerti dan juga keterampilan dan memahami bagaimana sebagai anak harus berbakti kepada orang tuanya. Kita juga membagikan sembako, selimut, dan juga obat-obatan. Pada waktu pandemi, kita juga memberikan obat-obatan ke penduduk di sekitar. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Malang. Untuk itu, kepada yang kami hormati, Bapak Haji Ahmad Taufik, dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sedangkan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Malang Kiai Haji Ahmad Taufik Kusuma dalam sambutannya mengatakan bahwa silaturahmi antar umat beragama dengan pemerintah ini tidak lain untuk mempererat tali silaturahmi antar umat beragama dengan pemerintah. Dengan silaturahmi ini nantinya dapat meningkatkan kerukunan dalam menjaga keutuhan NKRI. Di 34 provinsi, 98 kota, dan 413 kabupaten di Indonesia ini. Jadi oleh karena itu sangat penting sekali keberadaan dan keterlibatan kita semua, termasuk adalah umat Buddha. Kami sampaikan terima kasih umat Buddha yang selalu juga bersama-sama kami mendukung program-program Forum Kerukunan Umat Beragama. Kemudian yang kedua,
permasalahan yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama ini agar benar-benar menjadi perhatian kita bersama. Jadi semua pihak, jadi tidak hanya pemerintah, tapi kita umat beragama justru harus berada di depan untuk menjaga kerukunan umat itu, yang sekaligus adalah memperkuat, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Bangun komunikasi sebaik-baiknya agar tidak berkembang menjadi gesekan. Jadi ini praktek-praktek keagamaan, aliran-aliran keagamaan, pendirian rumah ibadah agar dapat diprioritaskan. Ini nomor 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, sampun. Baik, selanjutnya adalah penyerahan. Terima kasih atas kunjungannya ke Vihara Adikasi Kota Oke, Malang. hitung 1, 2, 3. Bersyukur pada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadi keharusan kita semua. Mudah-mudahan apa yang saat ini kita lakukan bentuk implementasi dari kenikmatan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Malang juga memberikan bendera merah putih kepada Ketua Vihara Adikasi Kota Malang. Pemberian bendera ini sebagai gerakan pembagian 10.000 bendera merah putih bagi masyarakat dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-78. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji yang memberikan sambutan dalam silaturahmi ini mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan lanjutan silaturahmi bersama umat non-muslim yang dimulai pada tahun 2022 lalu. Silaturahmi ini tidak lain untuk memastikan bahwa warga Kota Malang dalam menjalankan ibadah harus dijamin keamanannya sehingga tidak ada intimidasi. Wali Kota juga menambahkan bahwa silaturahmi ini untuk menginventarisir masalah yang belum terfasilitasi. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, sehingga mesti kami ajak ketika berkunjung di tempat ibadah di mana itu, maka seluruh lurah dan Pak Camat harus tahu ini loh. Ada warga yang notabene-nya dia berada tempat ibadahnya di sini. Saya ingin memastikan jangan sampai ada intimidasi dan ya mereka beribadah tapi diganggu oleh orang yang lain. Maka kewajiban negara harus hadir memberikan jaminan, karena yang namanya ibadah, yang namanya kepercayaan itu adalah privasi dan itu harus dilindungi. Tidak boleh di antara satu dengan yang lainnya itu saling ada gesekan-gesekan, karena sesungguhnya kita ini adalah semuanya dari yang satu, dari Tuhan yang satu, dengan cara yang macam-macam, tapi tujuannya adalah ingin bahagia di dunia dan bahagia di kelak setelah kematian nanti. Maka saya kenalkan aja nanti di sini Pak Camat, tolong Pak Camat, ini Pak Camat kami ya. Tolong di absen Pak Camat. Lurah ini kenalkan, lurah mana, mana mic-nya Mas? Nama saya Rudi Cahyono. Saya Camat Bawwaru. Di melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Wali Kota. Kemudian yang berikutnya Pak Lurah Lokwaru. Berdiri, Oke. Berikutnya Pak Lurah Tasikmadu, Pak Adi. Berikutnya Pak Lurah Mojolangu. Berikutnya Pak Lurah Sumbersari, Pak Andono. Kemudian yang di sebelah namanya ya namanya. Kalau yang Kapal. Sumbersari Pak Andono, kalau Mojolangu Pak Ferry. Kemudian berikutnya yang di sebelah selatan itu Lurah Tunjuskan. Gus Ican, monggo. Itu Namanya Pak Ican gitu ya. bukan, namanya Pak Subhana Ferry. Nah, Pak Subhana Ferry. Itu lurah yang ada di sini ya. Lurah Tunjuskar, beliau lurah di Tunjuskar sini. Berikutnya Pak Suswanto, Lurah Tulus Rejo. Pak Niko. Kemudian Pak Lurah Jatimulyo.
ditugaskan untuk di Kelurahan Jatimulyo Pak Mikael ini. Terus yang ini terakhir Pak Lurah Dinoyo Pak Edwin. Loh, yang di belakang itu aja ya. Bu Lurah. Oh oke, satu lagi. Ini lurah paling cantik di luar. Pak Bu Lurah Tlogo Mas, Bu Ica. Tapi orang Tunjung Sekar. Ujung orang Tunjung Sekar. Ya, Siap. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kita hidup bermasyarakat ini adalah bagaimana kita bisa merasa bahwa dirinya ada karena ada yang lain. Maka bersamaan dengan itu di 17 Agustus ini kami keliling sambil membagikan yang namanya bendera. Merah putih itu tidak asal gitu aja. Tidak dulu, ini dulu dijajah oleh Belanda. Belanda itu benderanya kan merah putih biru, terus disobek birunya gitu aja, tidak. Tapi mempunyai filosofi yang luar biasa. Jadi pada diri kita itu juga ada merah putih, ya. Merah itu kemauan, putih itu adalah kebaikan. Jadi dalam setiap orang pasti ada itu, ya. Maka kita tidak boleh memandang orang itu dari sisi tidak namanya orang itu tidak mungkin merah terus kemauan yang mengarah kepada kejelekan. Tapi karena ada sinar yang menyinari siapa? Sinar itu dari Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa. Caranya apa? Mendekatkan kepada Sang Pencipta sehingga kita punya kemauan, tapi kemauan itu adalah kemauan kebaikan. Kemauan kebaikan itu apa? Maka kita punya mata, jangan pernah mata itu memandang kecuali ya bagaimana orang yang kita pandang, dan cara pandang kita menyejukkan dan menyenangkan orang. Bagaimana kita punya hati, jangan sampai hati kita ini juga mencederai orang lain. Kita punya lisan, dan lisan itu kan banyak orang. Ada orang yang punya lisan, tapi fungsi lisan kan ada yang tidak berfungsi. Nah, kita diberikan nikmat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, lisan bisa berbicara, mengeluarkan suara, tapi bagaimana suara kita itu juga menyejukkan dan mendamaikan masyarakat sekeliling kita. Termasuk kita dikasih tangan, ya. Sekarang yang lebih jahat itu bukan lisan, tangan kita dengan HP kita. Kita membuli saudara kita, ya. Kita kadang-kadang mencemooh saudara kita melalui HP di grup dan seterusnya, menghujat orang dan seterusnya. Lah, supaya tidak terjadi itu, maka didekatkan kepada yang memberi kehidupan kita, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Di mana tempatnya? Di sini tempat ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Karena saya sampaikan para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, yang namanya manusia itu tidak sempurna, ya. Yang namanya manusia itu karena tadi ada merah, ada putih. Tidak mungkin merah terus, tidak mungkin putih terus. Kalau merah terus berarti namanya bukan manusia, itu setan. Karena kemauan yang namanya nafsu itu cenderung suka, ya, cenderung yang instan, senang sesaat. Padahal yang namanya kehidupan kan tidak sesaat. Kehidupan ini kenikmatan itu bukan sesaat, tapi walaupun kehidupan itu sesaat, tapi kenikmatan itu adalah ada kenikmatan yang tertunda. Ketika kita menanam kebaikan, maka pasti, mudah-mudahan bukan pasti, mudah-mudahan kita nanti akan bisa memetik buahnya dengan kebaikan itu, ya. Tapi kalau kita menanam kejelekan, maka bisa seketika atau tertunda kejelekan itu akan dibalas oleh Sang Pencipta. Maka harapan kami para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kehidupan saya sering menganalogkan di berbagai tempat, ya. Saya sampaikan bahwa kita itu hidup dan bahkan menjalankan ibadah itu karena kontribusi sumbangsih dari orang lain. Saya mencontohkan sesuai dengan agama dan keyakinan saya. Salah satu syaratnya sholat itu adalah menutup aurat. Nah, menutup aurat, ya, menutup aurat itu adalah dengan pakaian. Saya bertanya kepada teman-teman kadang itu,
pakaian itu asalnya dari mana? Ya, pakaian yang dipakai oleh menutup aurat itu dari mana? Oh, ini dari kapas, macam-macam lah. Apakah kita pakai kapas? Kan enggak, kan sudah wujudnya jadi kain. Proses menuju kain itu luar biasa. Itu kontribusinya bukan kontribusi umat Islam saja. Itu ada orang Kristen, orang Hindu, orang Katolik, orang Buddha, orang Konghucu, dan bahkan ada orang yang tidak beragama. Untuk apa? Ya, membuat sesuatu dengan sesuatu itu bermanfaat bagi yang lain. Demikian juga untuk umat-umat yang lain. Itu masalah ibadah. Belum lagi ketika kita makan. Ketika kita makan. Nasi itu bukan tiba-tiba jadi nasi. Nasi yang berada di depan kita itu kontribusinya luar biasa. Ya, bagi umat Islam membuat nasi itu bukan mulai dari yang nanam padi ya sampai nanti. Nah, nanam padi ini mungkin umat Islam. Pupuknya siapa yang membuat pupuk? Ya. Oh, macam-macam. Kalau pupuknya pabriknya itu pabrik siapa? Sampai kepada nasi ya yang kita makan itu kontribusinya luar biasa. Orang banyak. Demikian juga umat-umat yang lain. Maka sesungguhnya Tuhan memang menciptakan ini untuk dinikmati supaya kita bisa bersyukur. Dan luar biasa di Indonesia dengan kebinekaan, luar biasa di Indonesia ya, membahasakan benda satu dengan bermacam-macam. Tidak boleh kita bertengkar, padahal tujuan 5 tahunan itu adalah membentuk bagaimana Indonesia itu yang damai. Rakyatnya terpenuhi kebutuhannya, keadilannya benar-benar bisa merata, ya, kemiskinan bisa terentaskan. Tapi jangan gara-gara mungkin gini geger karpe dhewe, ya, tidak tegur sapa, dan bahkan wah luar biasa, malah tujuan demokrasi akan ya tidak tercapai. Untuk itu sekali lagi ayo kita junjung bersama kemerdekaan Republik Indonesia ini sudah puluhan tahun. Tapi bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan? Merah putih berada di badan kita, semangat perjuangan yang menuju kemerdekaan itu juga bukan karena suku ABC, suku A saja, tapi ini beberapa suku, agamanya juga macam-macam. Artinya kemerdekaan itu adalah kontribusi dari semua penduduk di Indonesia, apapun warna kulitnya, apapun agamanya, maka harus dilindungi. Itulah maka hari ini dan beberapa tahun kemarin saya keliling mengajak ya untuk membersamai kita semua, jenengan sama dengan kita semua, memiliki hak yang sama. Dan saya sampaikan kenapa lurah-lurah saya ajak jenengan harus ngelayani ya. Ini adalah warga kita, kewajiban kita semua menolong orang sesungguhnya menolong dirinya sendiri ya. Berbuat baik pada orang sesungguhnya adalah berbuat baik pada diri sendiri, dan berbuat jahat pada orang sesungguhnya adalah berbuat jahat pada dirinya sendiri. Ya, itu yang kita kuatkan. Teman-teman ini nilainya ya, kalau bantu KTP cepat itu sama dengan seandainya kita itu ngelayani, apa kita itu mengurus. Ya, mungkin sekarang jadi lurah di sini. Tapi ketika mungkin di tempat yang lain dia ngurus sesuatu, dia kan tidak jadi lurah. Dia jadi masyarakat. Ketika dilayani dengan baik, senang apa tidak? Tidak. Maka ketika saat ini diberikan amanah orang yang harus melayani, layani dengan baik. Tuhan pasti akan membalas. Bisa jadi balasan itu ya. Dan objeknya jangan dilihat, wah ini tidak seagama saya, ngapain saya bantu. Wah ini kulitnya tidak sama, ngapain saya bantu. Itu yang harus kami putus, bahwa sesungguhnya sila kelima itu dari cita-cita negara kita adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selanjutnya adalah sesi dialog yang akan dipimpin oleh Bapak Romo Suyanto SPD. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Sungguh merupakan berkah yang tak ternilai hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara silaturahmi Bapak Wali Kota Malang dan dialog dengan tokoh. Setelah sambutan, Wali Kota juga menggelar dialog bersama umat Buddha Vihara Adikasi. Dalam dialog ini, umat Buddha menyampaikan sejumlah permintaan kepada Wali Kota Malang terkait penyediaan guru agama Buddha dan izin rumah ibadah. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji yang menjawab permintaan dari umat di Vihara Adikasi terkait dengan adanya izin tempat ibadah. Wali Kota meminta kepada umat Buddha untuk mengajukan surat ke Pemkot, sehingga apabila dimungkinkan akan dilakukan pembebasan lahan untuk pemanfaatan tempat ibadah. Kita arahkan, tetapi kita mengumpulkan umat-umat untuk kita adakan dengan caranya kita bekerja bakti dengan orang-orang tempat yang tidak terlalu banyak, kita tetap alokasikan di rumah, tetapi kita tingkatkan untuk memberikan santunan berupa sembako, kemudian obat-obatan, dan kita membantu memberikan masker, dan seandainya ada bencana atau yang piatu ya, para lansia, panti jompo, banyak sekali yang membutuhkan uluran tangan kita. Jadi kita alokasikan arahnya kegiatan ke sana itu selama pandemi. Sebenarnya yang saya mau sampaikan juga masalah pendidikan yang sudah Bapak sampaikan tadi. Jadi kalau saya tunggu, kalau benar memang ada realisasi sampai September ini sudah 4 tahun. Jadi saya memohon pada yang pertama di Wihara Dhamma Mitra, yang kedua di Wihara Samagi Wirya, yang ketiga di Wihara Bumi Kertarajasa, dan yang keempat di Kertanegara, dan keempat di Wihara Adikasi. Untuk permohonan guru agama Buddha PNS, jadi bukan non PNS, karena sebelumnya sudah ada 2 yang pensiun, tapi sampai 4 tahun ini belum ada pengganti yang PNS. Terima kasih kalau memang ini dikabulkan, ada usulan penetapan untuk guru yang PNS. Kurang 500 guru agama Islam. Dan kami juga tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah otoritas, formasinya itu adalah dari pusat. Tahun ini formasi guru, jadi formasi P3K kita dapat kurang lebih 200 sekian, 270 sekian. Gurunya kurang lebih ada 200-an, yang sekian itu untuk nakes dan sekian ada untuk teknis. Jadi itu pun formasi. Setelah itu nanti ada tes. Artinya bahwa penyaringan itu portopolinya masuk dan tidak, itu memang bukan otoritas kita. Tidak sama dengan tahun 70-an. Jadi begitu saya dapat informasi yang jenengan sampaikan, ya saya terus minta formasi guru Buddha sekian, tapi belum terpenuhi. Mungkin waktu itu formasinya yang belum muncul atau gimana. Jadi kebutuhannya bukan hanya di Buddha saja. Di umat Islam itu masih kurang 500 guru agama di Kota Malang ini. Sehingga mau tidak mau ya tadi gabung-gabung. P3K-nya juga demikian. Ya. Jadi kebutuhan guru kita itu totalitas masih kurang antara 1.500-an guru itu, ya, guru mapel maupun guru agama. Jadi kami sudah berusaha, bukan kok tidak berusaha, tapi tadi ibarat kita berdoa itu, yang ngabulkan dari Kementerian Pan-RB, ya. Kita usulkan terus, mesti usulan. Jadi sesuai dengan rasio kebutuhan. Dan mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan itu yang honorer tadi, Bu Sekdin, ya, itu dikuatkan karena kami ingin walaupun honorer kan kalau tahunnya dia mengabdinya sekian, insya Allah mungkin kabupaten juga tahu bagaimana kesejahteraan honorer kita. Kalau yang di negeri, mohon maaf, kalau di negeri kan dulu hanya 600, ada yang 300 awalnya, tapi sekarang insya Allah kalau kerjanya sudah sampai pengabdiannya 5 tahun ke atas atau sampai 10 tahun sudah hampir 3 juta. Itu yang kami berupaya, memang kayak saya backgroundnya guru, jadi memperhatikan bagaimana nasib guru. Termasuk PAUD
ya, semua agama PAUD ya, semua PAUD itu. Kemarin saya sampaikan 2024 akan ada tambahan 400.000. Jadi kabupaten itu ya, mungkin Batu sama kabupaten nggak tahu. Guru PAUD itu tahun 2024 menjadi 1 juta. Itu kecil kan? Tapi karena jumlah gurunya kurang lebih hampir 3.000, 2.000 sekian gitu, APBD untuk itu ada 31, sekian miliar untuk guru PAUD. Tapi itu kecil karena itu membina anak-anak didik kita yang itu adalah usia emas. Pengurusan izinnya. Terus saya sekarang kan lagi ada perubahan perwal tempat pendirian ibadah, proses kan ke bagian hukum, ke Biro Hukum Provinsi. Kalau ini dipesamakan mungkin izin nempati ibadah orang sekitar dan itu sekitarnya cakupannya, saya mikir ini harus kita kondisional. Tidak sama dengan, mohon maaf, agama-agama yang mayoritas. Agama minoritas tidak disamakan dengan agama yang mayoritas. Di sini ngumpulin orang hanya di sekitar sini tempat ya susah. Ini dari berbagai yang ada di tempat sini. Tadi saya sampaikan bahwa ini agama, ya kita tahu lah bahwa insya Allah tidak ada yang namanya tempat ibadah itu ingin menciptakan orang-orangnya yang tidak tunduk dan taat pada Sang Pencipta. Tidak ada yang Sang Pencipta itu menyarankan atau ada perintahnya untuk melakukan kejelekan dan kejahatan. Pasti mengajak kepada kebaikan. Jadi tempat ibadah ada ini sebetulnya adalah membantu negara, membantu pemerintah, bagaimana rakyatnya, bagaimana masyarakatnya bisa imbang antara hak dan kewajiban. Ngerti kapan dia harus berbaik sama tetangga, kapan dia harus mengulurkan tangan, membantu kepada yang lain, karena hidup itu tidak sendiri. Dan mohon maaf kalau ketika meninggal dunia itu kan bukan saudara kita yang ada di jauh sana, tapi orang yang berada di dekat kita. Kenal itu ya, itu orang agama apapun, itu kewajiban secara kemanusiaan kita wajib membantu. Dan itu adalah yang disuarakan oleh tempat-tempat ibadah mesti menyuarakan itu. Maka insya Allah nanti saya cek, tolong Humas ya, Mas, saya diingatkan nanti habis ini dicek ke Kisra ya, sampaikan Kisra riwayat ini udah sampai di mana ya. Ini ada FKUB, nanti dicek ke Biro Hukumnya udah sampai di mana, sehingga nanti via telepon mungkin besok udah dapat informasi prosesnya masih demikian. Dan terlebih di sini kan sudah ada perwakilan FKUB, nggak usah nunggu ada datangnya Pak Wali, telepon aja dan akan dilayani 24 jam berkaitan dengan informasi itu ya. Tidak ada di sini mempersulit tadi, karena memudahkan urusan orang lain adalah sesungguhnya adalah memudahkan urusan kita sendiri. Itu yang kita ini. Tuhan aja mempermudah urusan kita, kok manusia mempersulit urusan manusia sendiri? Tidak ada. Jadi saya sampaikan kita kan keliling terus dan ini putaran mungkin yang udah keempat ya. Artinya sambil menginventarisir. Contoh aja seperti saya menjelaskan, guru itu kita udah ngajukan terus-menerus, tapi ya masih tetap belum dapat rekomendasi dari pusat, dari Kementerian PAN, RB, dan BKN. Informasinya nanti saya tanya apakah formasi P3K yang baru ini ada termasuk guru agama. Sudah, tapi itu terus kami usulkan. Nanti kami akan sampaikan ya melalui Dinas Pendidikan, tentu dengan BKP SDM nanti akan menyampaikan informasi yang kemarin itu kan sudah muncul, guru berapa dan guru itu guru apa saja, ini khusus pendidikan. Terus tempat ibadah saya kira kan melihat seperti situasi ini nanti kami lihat perwal yang akan saya tanda tangani. Ya mohon maaf nanti khawatir ada kebijakan kepala daerah yang tidak sama dengan saat ini, tapi kami akan minta lah kedepannya tolonglah diberlakukan demikian. Jadi tempat-tempat ibadah yang memang itu memakai fasilitas milik pemerintah daerah, lebih baik itu diserahkan saja, karena pengelolaannya bisa lebih maksimal, tidak separuh-separuh. Namanya barang miliknya sendiri,
mesti dia akan dirawat yang lebih bagus ya, akan dijaga lebih bagus. Harapan kami gitu, jadi nilainya bisa bertambah. Dengan acara tersebut, wihara kita bisa ada dari pemerintah ada dukungan, dan kita juga bisa bekerja sama dan saling antar agama ini bisa rukun ya. Acara silaturahmi dengan umat Buddha di Vihara Adikasih, Wali Kota juga berfoto bersama dan melakukan peninjauan ke tempat persembahyangan Vihara Adikasih. Simon Alfredo melaporkan.